Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi bagian dalam hidup kami, dan biarlah kami dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dari kitab Efesus pasalnya yang pertama dibaca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang diberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh memperingati hari gereja, yaitu hari Minggu Trinitas. Dan dalam bulan Juni, hari ini kita memperingati pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Sabda Gunadarma diberi judul Yesus sebagai Kepala. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejak mula-mula gereja berada di bawah bayang-bayang perpecahan. Karena sikap orang Kristen Yahudi yang cenderung memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat bila ia mau menjadi Kristen. Bahkan sebelumnya pun pernah dipersoalkan oleh jemaat Kristus di Yerusalem mengenai upaya pekabaran Injil yang dilakukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Rasul Petrus dan Rasul Paulus pernah disidang karena perkara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang non-Yahudi menjadi Kristen, kita melihat mereka menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka terdesak oleh masyarakat umum di Efesus yang pada saat itu menganut kepercayaan kepada dewa-dewi. Dewi Artemis yang saat itu sangat terkenal. Termasuk juga mereka harus menyembah Kaisar Roma. Dan juga di dalam agama Kristen pun mereka terdesak oleh orang-orang Yahudi yang memandang mereka tidak pantas untuk masuk Kristen dalam persekutuan umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 ini sebenarnya dalam bahasa aslinya hanya berbentuk satu kalimat yang panjang. Dan nats ini adalah suatu ungkapan iman yang setara dengan rumusan pengakuan iman. Ungkapan pujian kepada Allah yang kita lihat dalam beberapa bagian pembacaan ini. Melalui puji-pujian,
Paulus ingin membuka surat ini, dia ingin mengajak jemaat untuk menetapkan hati dan pikiran mereka pada apa yang Allah perbuat. Dalam ayat 3 sampai 6 dikatakan Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Oleh Yesus Kristus kita dipilih, hidup kita sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya. Ini berarti bahwa dalam Kristus Allah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita. Bagian selanjutnya ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk tebusan bagi kita. Dikatakan di sini bahwa kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih karunia itu berlimpah-limpah, ya, tercurah bagi setiap orang dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 10 sampai ayat 12 berbicara tentang rencana Allah bagi kita, mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun di bumi. Dan ayat 13 sampai 14 Allah mengaruniakan Roh-Nya menjadi jaminan atau meterai agar kita memperoleh janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan firman Allah pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu Trinitas, semakin memperkuat kita dalam memahami keyakinan kita bahwa Allah mengasihi kita semua, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang percaya kita sungguh-sungguh menjadi kaya karena memiliki Kristus. Menjadi kaya bukan karena kita mempunyai banyak uang di deposito, ya, mempunyai harta benda, tetapi menjadi kaya karena memiliki Kristus. Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Karya Allah untuk menyelamatkan dunia ini, dalam bacaan ini kita melihat ada 3 karya yang dilakukan. Yang pertama, bahwa melalui pemilihan Allah memilih kita dari awal sebelum dunia ini dijadikan. Ada istilah teologisnya predestinasi, ya. Ada pujian yang mengatakan sejak semula, ya, kita diciptakan, ya, kita dipilih oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu dulu apakah kita layak atau bisa menerima keselamatan, namun Allah menerima kita, memilih kita semata-mata oleh karena kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Yang kedua, bahwa Paulus mengingatkan kita, karena kita sudah dipilih, bukan berarti kita hidup seenaknya. Tetapi Paulus katakan, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai rasa syukur kita karena dipilih oleh Kristus, maka kita harus hidup kudus dan tidak bercela, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karya keselamatan yang kedua yaitu lewat penebusan Allah, yakni Yesus Kristus yang menanggung hukuman untuk keselamatan kita. Dan karya keselamatan yang ketiga adalah penyertaan Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperingati bulan Palkas GPIB, pelayanan dan kesaksian, Tuhan Yesus meminta kepada setiap orang percaya bukan hanya memberitakan firman. Biasanya kita mengingat ayat yang sangat terkenal ketika Yesus naik ke sorga yang dikatakan amanat agung, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tetapi juga ada perintah yang sangat penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah perintah yang merangkum 10 perintah Allah. Perintah yang utama, bahwa sekalipun kita memiliki bahasa roh, memiliki kepandaian dan segala sesuatu, tapi kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak berguna. Dalam ungkapan situasi tadi, kita telah merenungkan, apakah kita mengingat bahwa dalam masa sulit ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita masih memikirkan orang lain atau mendoakan orang lain? Di saat-saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19, seharusnya kita tidak lagi berdebat tentang siapa yang selamat atau siapa yang dipilih oleh Allah. Apakah gereja yang satu lebih banyak Roh Kudusnya, ya, lebih selamat daripada gereja yang lain? Karena semata-mata keselamatan itu dikaruniakan kepada semua orang yang mau membuka hati, menerima Roh Kudusnya. Justru pada saat-saat ini kita melakukan pelayanan dan kesaksian dengan tindakan nyata yang tulus, membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ada di GKJW di Solo, di mana setiap anggota jemaat setiap hari mereka membungkus 1 bungkus nasi yang diberikan kepada orang lain. Apa yang mereka makan, yang mereka berikan. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah kepala kita. Dia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang yang menderita. Yesus datang untuk melihat orang-orang yang susah, yang berbeban berat. Inilah yang harus dilanjutkan oleh gereja, oleh umat yang percaya sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya khawatir akan kehidupannya, tetapi hidupnya menjadi berkat juga bagi orang lain. Pesan berikut dari bacaan kita, pilihan Allah selalu dihubungkan dengan panggilan dan tugas
orang-orang percaya. Tuhan memilih kita bukan tanpa tujuan, tetapi supaya kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini, supaya orang lain memuji dan memuliakan namanya. Marilah di dalam bulan Pelkas GPIB, dan bukan hanya bulan ini, tetapi masih panjang situasi pandemi yang kita hadapi, masih banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita. Gereja hadir bukan hanya untuk memikirkan kehidupan orang Kristen, tetapi juga bagi sesama kita yang berbeda, sehingga kehadiran kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memakai kita sekalian untuk memuliakan namanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.